Ramadan adalah salah satu rahmat yang besar diberikan Allah kepada kita. Maka hendaklah kita bergembira, bahagia, semangat. Jadi malam ini sudah kita berada pada malam yang ke-16. Semangat itu malam ke-15. Iya, Ustaz. Mau cepat hari raya. Ke-15 ya. Walaupun dah malam ke-15 ini ya, semangat itu tidak boleh kendor, tak boleh turun. Rasa senang itu tak boleh turun. Rasa gembira itu terus. Bahkan dianjurkan lebih gembira lagi, lebih senang lagi, lebih bahagia lagi. Kenapa? Karena sampai malam yang ke-15 ini Allah hidupkan kita, Allah sehatkan kita, Allah berikan hidayah kepada kita. Ini luar biasa. Kalau mendaki gunung ini malam ini puncaknya. Malam ke-15 inilah yang paling tinggi. Besok tak menurun 16, 17. Biasanya yang paling berat itu mendaki naik. Kalau dah turun cepat aja habis. Jadi kalau orang beriman itu datang Ramadan senang dia, bahagia dia, tersenyum dia. Kalau sudah Ramadan sudah semakin berkurang, muncul rasa hibah, rasa sedih dalam hatinya. Kenapa? Bulan yang begini mulia, bulan agung, sebentar lagi bakal meninggalkan kami. Ini muncul rasa sedih. Jadi oleh karena itu rasa senang, rasa gembira, rasa bahagia tidak boleh berkurang, malah bertambah kuat, bertambah besar. Kenapa? Karena hadiah-hadiah yang bakal kita dapatkan makin besar nilainya. Mudah-mudahan malam yang lalu dah disampaikan itu, ya, sekadar mengingatkan saja. Kenapa kita bahagia? Karena Ramadan itu datang ingin menghapuskan dosa kita. Mudah-mudahan sekarang ini dosa kita dah hapus. Dan 15 hari, ada 14 hari, kita 15 hari, 15 malam ini. Mudah-mudahan banyak kita bertaubat, banyak kita minta ampun. Mudah-mudahan dosa kita sudah habis. Bagaimana menandainya bahwa dosa kita itu sudah diampunkan Allah? Kira-kira perasaan hati kita ini tambah senang, tambah bahagia, tambah tenang. Kira-kira ada begitu enggak hati kita ini? Tambah tenang, tambah bahagia, pikiran kita tambah lapang. Ada enggak, Bu? Ada. Jauh bantuinnya berjalan. Enggak ada utang, makin susuk dia merasa ada apa-apa. Makin senang, makin bahagia, makin lapang pikiran. Ada begitu perasaan apa? Ada. Hah? Ada. Ayo jawabnya. Kalau ada rasa senang, rasa bahagia, rasa gembira, itu tandanya dosa-dosa kita sudah diampunkan Allah. Itu aja tandanya. Semakin semangat kita rasa dalam beribadah di Ramadan ini, kalau ditunggu sampai subuh, ya, karena salah satu yang membuat kita malas dalam beribadah itu apa? Dosa. Jadi kalau makin semangat kita baca Qurannya, semakin semangat kita sholat-sholat sunnahnya, semakin semangat kita meminta ampun kepada Allah, itu tandanya dosa kita tidak diampunkan Allah. Itu ada tandanya. Jadi dosa itu tidak berpengaruh ke tubuh kita, jasad kita enggak. Kalau ada umpamanya dosa tidak diampunkan Allah, jalannya enggak lincah, enggak ada ke situ pengaruhnya. Kalau dosanya belum diampunkan Allah, orang dia melangkah, enggak ke situ. Kalau di situ kan susah kita. Ada orang yang mampat, banyak dosa. Ada orang ini tidak ada data itu. Asal sudah lapang, hati senang, bahagia, pikiran tidak galau, tak stres, itu tanda dosa kita sudah diampunkan Allah. Kemudian buktinya apa? Bertambah rajin dalam beribadah. Ya, di semalam itu kenapa kita senang? Yang pertama, Ramadan datang ingin menghapuskan dosa kita. Yang kedua, habis malam. Yang kedua, Ramadan itu datang
kepada kita membawa pahala dari Allah berlipat ganda. Jadi mudah-mudahan sudah ini malam yang ke-15, mudah-mudahan pahala-pahala yang diberikan Allah kepada kita sudah semakin banyak. Yang ketiga, apa? Iya, Ramadan ini menolong kita, mendorong kita agar mudah dimasukkan Allah ke dalam surga. Sampai-sampai di pintu surga ada namanya, nama pintunya Al-Wayyan. Itu pintu surga itu namanya Al-Wayyan. Artinya apa? Orang-orang yang rajin berpuasa ada di situ nanti masuk. Bahkan orang yang rajin berpuasa Ramadan, orang itu adalah orang yang dirindukan surga. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, Ramadan itu datang ingin menyelamatkan kita dari azab api neraka. Bahkan kata Rasul, satu hari saja kamu berpuasa, itu pun puasanya puasa sunnah, maka Allah jauhkan kamu dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Satu hari puasa sunnah, sementara kita ini puasa wajib, lebih hebat lagi daripada puasa sunnah. Kalau nanti puasa kita 30 hari, berarti kita 30 hari kali 70 tahun, berarti 2100 tahun kita dijauhkan Allah dari api neraka. Jangankan masuk ke dalam, dengan saja tak dikasihkan Allah. Makanya bahagia kita, senang kita, gembira kita bisa dijumpakan Allah dengan bulan suci Ramadan sampai malam yang ke-15. Jadi banyaklah bersyukur, banyaklah mengucapkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah kami mohon kepada-Mu ya Allah, panjangkan lagi umur kami, berkahi umur kami, sehatkan kami, terus berikan hidayah kepada kami ya Allah, agar kami dapat menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kami mendapat predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini saya akan menyampaikan bahwa bulan suci Ramadan ini dapat menyelamatkan kita dari azab kubur. Jadi di dalam kubur itu ada azab, ada juga nikmat, ya. Jadi dengan melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini, maka Allah akan membebaskan kita, akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Dan kita ini semua bakal masuk kubur atau alam barzakh. Semuanya kita yang di musola atau yang di luar musola, semuanya bakal masuk kubur itu, masuk alam barzakh. Ya, maka kubur itu dalam satu hari 5 kali mengingatkan kita supaya jangan melupakan dia. Salah satu ciri-ciri orang yang celaka itu kata Rasulullah ialah yuhibbunal qusur wa yansawunal qubur. Orang yang celaka itu kata Rasulullah adalah orang yang senang dengan kemewahan dunia, termasuk rumah mewah, wa yansawunal qubur, tapi dia lupa kepada kubur. Artinya bukan tak boleh kita membangun rumah mewah-mewah, silakan. Kalau ada duit, mau bikin taman-taman di luar rumah kita, ada air mancur yang silakan. Atau bikin kolam di dalam rumah kita, silakan kalau ada duit, tidak ada masalah. Tapi janganlah kita hanya sibuk membangun rumah kita mewah-mewah, sementara kita lupa kepada kubur, sementara kita disempat bakal masuk kubur. Jadi kata kubur itu 5 kali dia mengingatkan kita. Cuma kita nggak dengar. Kenapa nggak dengar? Manusia memang nggak dikasih mendengarnya. Kalau manusia dengar, manusia itu pingsan. Pingsannya mendekatkan kematian. Sempat 5 hari kita diingatkan, 5 hari pingsan, 5 kali pingsan dalam 1 hari, lama-lama mati juga.
wahai manusia yang sedang hidup di dunia. Kita kecilkan lagi, wahai manusia yang hidup di negeri tua. Kecil lagi, wahai manusia yang hidup di dalam musola. Ingat ya, kata kubur, ana baitul wahdah, aku ini rumah sendirian. Nanti kalau masuk ke kubur sendirian, gak ada kawan, gak ada teman. Ya, walaupun kita di dunia ini punya keluarga besar, kan ada orang punya keluarga besar. Dari pihak istrinya banyak keluarga, dari pihak suaminya banyak, sehingga keluarga besar. Walaupun kita punya keluarga besar, nanti kalau masuk kuburan ikut keluarga tidak sendirian. Jangankan keluarga Pak, anak bapak yang mati-matian, bapak banting pulang terus keingat mencari nafkah, membesarkan, memberikan pendidikan kepada anak, itu pun tidak mau ikut dalam kuburan. Tidak mau dia, kita sendirian. Ibu-ibu inilah melahirkan anak yang dipertaruhkan nyawa, bahkan ada yang sampai dibelah-belah perutnya. Anak ibu takkan mau menemani ibu dalam kubur, sendirian juga itu. Suami mau, gak ada itu. Kita sehidup semati deh cerita ini. Kalau dah mati tak mau dia ikut dalam kubur. Ada suami yang mau ikut? Gak ada. Ibu pun begitu juga. Kalau mati suami ibu mau ikut? Gak juga, sendirian. Itulah yang diingatkan kubur itu. Hei manusia yang masih hidup di dunia, ingat ya, satu saat kau bakal masuk kubur, kau sendirian. Oleh karena itu, sebelum kau masuk ke kubur ini, siapkan kawanmu, siapkan temanmu, siapkan pembelamu, agar kau tidak kesunyian dalam kubur ini. Siapa kawan kita? Siapa teman kita? Di dalam hadis itu dikatakan, biqira'atil Qur'an. Banyak-banyaklah kamu sewaktu kamu hidup di dunia ini membaca Quran. Banyak-banyak baca Quran. Banyak-banyak itu maksudnya sering-sering. Siang baca Quran, malam baca Quran. Salah satu amal ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini adalah membanyakkan membaca Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu sudah semangat sedang baca Quran, nanti insya Allah Al-Quran itu yang menemani kita. Al-Quran itu yang menyelamatkan kita, menjaga kita dari seluruh azab siksa yang ada di kubur itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu syafi'an di ashabi. Al-Quran itu nanti akan menolong para sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Itulah orang-orang yang sedang membaca, mempelajari Al-Quran selama dia hidup di dunia. Nanti Al-Quran itu yang menolong. Bahkan bukan hanya dalam kubur Al-Quran itu menolong. Ketika kita sakaratul maut, detik-detik kematian kita, Al-Quran akan menolong kita. Karena Al-Quran itu diturunkan Allah, salah satu manfaat gunanya adalah merupakan rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Al-Quran itu adalah rahmat bagi orang yang beriman. Jadi kalau kita nanti mati, di saat kematian kita, Al-Quran menolong. Sehingga mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Mati kita mati yang dirahmati Allah. Kenapa dirahmati? Karena kita sedang baca Quran. Makanya doa kita apa? Wa taubatan qoblal maut. Terimalah ya Allah taubatku sebelum aku mati. Yang kedua apa? Wa rahmatan indal maut. Ya Allah, curahkanlah kasih sayangmu ya Allah ketika detik-detik kematian. Jadi salah satu untuk mengundang rahmat Allah itu banyak-banyak baca Quran. Bahkan nanti Al-Quran itu bukan hanya menolong kita dalam kubur, di hari kiamat pun Al-Quran itu menolong kita. Iqra'ul Quran ya'tina yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Banyak-banyak kamu baca Quran, nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan menolong. Bahkan bukan hanya di hari kiamat, sampai akhirat Al-Quran itu mengantarkan kita sampai kita masuk ke alam kubur. Itulah hebatnya sahabat. Maka sahabat yang sejati itu Al-Quran. Jadi jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Senanglah membaca Al-Quran. Makanya kadang-kadang kalau mama-mama itu pergi jauh-jauh, salah satu di dalam
tas yang besar itu apa sih? Al-Quran. Selain mukmenahnya, beberapa dia ada juga Al-Quran. Ada juga mukmenah, tak mau dia tinggal. Paling-paling kalau dia tinggal juga, nanti dibukanya HP. Dibacanya, sebabnya dia memang senang baca Yasin. Tak bawa Quran, dia HP itu ditengok. Karena ada orang begitu, habis maghrib baca Quran, habis subuh baca Quran. Ada orang yang senang, terutama baca surat Yasin. Bahkan ada satu surah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Siapa yang membaca surah ini setiap malam sebelum tidur, maka Allah akan selamatkan dirinya dari seluruh azab kubur. Apa itu? Surah Al-Mulk. Jadi jangan bapak tidur, jangan ibu tidur sebelum baca itu. Kalau ingin selamat dari seluruh azab kubur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. 30 ayat. Jadi salah satu orang sudah siap mati Pak? Belum. Ibu udah siap? Belum. Kenapa? Takut. Apa yang takut? Azab kubur itu yang ditakutkan orang. Jadi kalau ingin selamat dari azab kubur, baca Al-Quran yang mana pun jadi. Al-Quran itu dibaca, tapi khusus baca surah Al-Mulk. Saya yakin mungkin sudah banyak di mana Bapak Ibu mengamalkan ini kan. Memang saya sekadar mengingatnya. Baca Quran. Itu pertama yang diingatkan oleh kubur kepada kita. Kira-kira sudah cukup? Sudah cukup? Bapaknya udah cukup, belum ya? Kalau tambah. Udah cukup, udah. Ibu tambah. Jangan dipaksa, tambah. Bilang begini, nanti lama dayanya. Bilang tidak, ketahuan. Ditambah Bu. Kalau bapak-bapak ini tak saksian sudah keluar berhutang ini. Orang biasa begadang kan gitu kan. Tambah. Baru satu ya. Apa peringatan kubur? Manusia yang hidup di dunia, aku ini adalah rumah sendirian. Siapkan kawanmu, siapkan temanmu. Salah satunya tahu jangan senang membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ana baitus sulam. Aku ini kata kubur, rumah yang gelap gulita, gak ada lampu di sini. Oleh karena itu sebelum kau masuk kemari, siapkan lampumu dulu, mumpung kau hidup. Siapkan lampu. Apa lampu? Ini 1000 watt pun ini di bawah nggak ada, ini bisa hidup karena nggak ada PLN dalam kubur. Jadi apa lampunya? Di situ dikatakan qiyamul lail, banyak-banyak melakukan sholat malam. Ada nggak kita melakukan sholat malam di dalam bulan Ramadan itu? Ada. Salah satunya ini sholat tarawih. Apalagi sholat witir, nanti menjelang sahur, sholat tahajud. Yang paling banyak kita melakukan sholat malam di Ramadan ini, di bulan Ramadan ini yang paling banyak dibanding bulan-bulan yang lain. Kan begitu ya? Nah, jadi sholat malam itu adalah merupakan lampu yang terang benderang nanti di alam kubur, sehingga kita tidak merasakan kegelapan alam kubur itu. Adalah dulu waktu lagu El Suraya lama itu, mama dulu yang hafal, mama sekarang sudah banyak yang ingat itu. Apa kita? Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi, selesai tanah ditimbun orang, tinggallah badan. Dan nggak ada yang bisa nyambung kan? Tinggallah badan seorang diri, hanyalah amal dapat membantu dan doa dari anak yang soleh. Apa yang membantu kita nanti di kubur? Amal ibadah dan anak yang soleh. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya anak yang soleh. Jadi apa yang membuat cahaya nanti dalam kubur? Salat malam. Kata Rasul, "Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an." Terangilah rumahmu. Rumah di dunia ini
atau rumah di alam barzakh dengan apa? Dengan banyak-banyak sholat dan banyak-banyak membaca Al-Quran. Yang pertama tadi apa? Supaya jangan sendirian. Apa Bob? Baca Quran. Baca Quran. Yang kedua, sholat malam. Banyak melakukan sholat malam. Selamat dari azab kubur. Ya. Kemudian kata kubur, ana baitut turab. Aku ini adalah rumah tanah, bau sempit, atas tanah, bawah tanah, kiri tanah, kanan tanah. Oleh karena itu sebelum kau masuk ke kubur ini, bangunlah rumahmu di kubur ini mewah-mewah. Artinya jangan hanya rumahmu di dunia kau bangun mewah, sementara kau biarkan kubur ini penuh dengan apa? Sempit. Tanah. Begitu masuk tanah itu menjepit. Jadi bangunlah rumah kau di kuburan ini agar rumahmu ini luas seluas-luasnya sejauh mata memandang. Bangun dindingnya, bangun atapnya, bangun lantainya. Biar macam mana nanti kau di kubur ini, dinding mumas, atap mumas, lantai mumas, dan bawa tempat tidurmu supaya kau enak nanti menunggu datangnya hari kiamat. Jadi kita bangun. Macam mana membangunnya? Kata Rasulullah, dengan memperbanyak amal soleh. Jadi kita sebelum masuk ke kuburan banyakkan amal soleh, antara lain puasa. Ya, ini puasa wajib. Nanti habis ini kan sahabat ada puasa sunnah Senin Kamis. Ya, itu cara membangunnya. Kemudian apa? Memperbanyak sedekah. Ya, jangan pelit, infak sedekah, banyakkan supaya nanti rumah kita di kubur itu rumah yang mewah. Udah berapa? Pertama tadi apa? Rumah sendirian. Kedua rumah yang gelap. Ketiga rumah tanah. Keempat, kata kubur itu, aku ini adalah rumah yang penuh dengan binatang buas dan binatang berbisa. Jadi di kubur itu disiapkan Allah itu di situ apa? Menyiksa. Apa? Binatang buas. Kemudian apa? Binatang berbisa. Ular, ikan, kala disiapkan itu. Jadi kalau yang masuk ke kubur ini tidak punya amal ibadah, begitu dia masuk sudah diserang oleh binatang-binatang buas dan binatang-binatang berbisa. Oleh karena itu siapkan perisaimu, tamengmu, bentengmu dan racunmu agar kau nanti aman dari serangan-serangan binatang buas. Apa itu? Kata Rasulullah, banyak mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Banyak-banyak mengucapkan ini. Banyak nggak kita mengucapkan Bismillah? Biasanya kan setiap pekerjaan yang baik itu kan Bismillah. Mau makan, Bismillah. Mau minum, Bismillah. Mau duduk, Bismillah. Berangkat dari rumah, ada Bismillah. Ganti apa? Ganti kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat panjang sikit. Bismillahi tawakkal 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Sering kita mengamalkan itu, Pak. Berangkat dari rumah, pakai tangan kanan, kaki kanan, Bismillahi tawakkal 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau di atas kereta itu, sebelum ditarik kasnya itu, masuk ini sudah Bismillahi tawakkal 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tarik kasnya. Jangan kencang nanti dapat tembok. Jadi ketika kita mengucap Bismillahi tawakkal 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada saat itu kita didoakan oleh malaikat. Waktu mengucapkan itu didoakan malaikat. Malaikat yang mendoakan kita. Kira-kira kalau malaikat itu mendoakan kita, makbul apa enggak? Makbul apa? Makbul. Karena malaikat itu makhluk yang tak pernah melawan sama Allah, maka permintaannya dikabulkan Allah. Jadi waktu kita mengucapkan itu Bismillahi tawakkal 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata malaikat waktu mengucapkan Bismillahi, apa kata malaikat? Ya Allah, bimbing Bapak ni ya Allah, mulai dari sejak berangkat, di tengah perjalanan,
di tempat tujuan dan pulang lagi ke rumah. Ya Allah, bimbing bapak di dalam hidayahmu ya Allah. Itu doa malaikat. Artinya di dalam perjalanan bapak ini bimbing dia dengan hidayahmu ya Allah. Jadi kita di atas kendaraan itu atau berjalan itu di dalam bimbingan hidayah Allah. Kira-kira kalau ada orang dibimbing dalam hidayah Allah, mau lagi dia berbuat maksiat di dalam itu? Atau kalau ada kesempatan di perjalanan itu berbuat maksiat atau melihat yang haram, mau lagi dia apa? Nah, itu tadi tambah ketemu separuh udah selesai jadi begitu. Semangat lagi. Bapak ini dapat hidayah, ibu dapat hidayah di atas kendaraan di perjalanan. Kira-kira dalam perjalanan itu mau lagi kita berbuat dosa? Tidak. Tidak. Orang yang berbuat dosa itu orang yang tidak mendapat hidayah. Kalau ada kesempatan melihat sesuatu yang haram, kita palingkan muka kita. Palingkan. Jadi kalau memang sekali itu tak dosa itu, rezeki itu. Tapi kalau diulang lagi baru dosa. Pandangan kedua udah dosa, pandangan pertama tidak. Cuma ada juga orang pandangan pertama sekali pandang kencang gede mono tapi tidak dosa kan? Dosa walaupun sekali sudah 1 jam. Jadi orang dapat hidayah tak lagi itu mau berbuat dosa. Tapi kalau berjalan nampak duit jatuh dompet, isi dompet itu 1 juta, mau lagi dia ngambil itu? Orang yang dalam bimbingan hidayah mau lah? Enggak lagi. Ada jalan lempar, tiba-tiba sapi selipnya orang, mau lagi dia? Enggak, karena dia dalam dibimbing hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan bismillahi, di situ malaikat mendoakan bimbing bapak ibu ini dalam perjalanan tinggi dan pulang dalam hidayah. Bismillah. Kemudian apa lagi? Bismillahi tawakkal Allah. Ketika kita mengucapkan tawakkal Allah, apa kata malaikat? Ya Allah, apa yang menjadi tujuan bapak ibu ini kedua ya Allah, kabulkan apa yang dihajatkan. Bagaimana ibu belanja ke pajak, mau nyari ikan masuk angin, apa bisa angin? Kan gembung, kan? Keliding lah itu di pajak. Karena tadi tawakal Allah, malaikat berkata, apa yang dicari ibu ini jumpakan ya Allah. Begitu melangkah 2 langkah, nampak orang jualan ikan gembung. Kenapa? Allah tunjukkan ini yang kau carikan, ini ikan gembungnya. Kalau tukang lontong jualan, tiap pagi dia jualan, apa yang diinginkan tukang lontong? Tak ada tukang lontong tadi. Tak ada. Atau dia buka kedai, dibukanya jualannya, apa yang diinginkan orang yang jualan itu? Dagangannya lah, laris, banyak, untung kan itu kan? Nah, itu kan tukang lontong. Ini tukang lontong jualan, ya Allah, dia sudah didoakan oleh apa yang menjadi hajat ibu tukang lontong ya Allah kabulkan. Ingin lontongnya laris, dia lontong lagi ya Allah. Ada dekat-dekat 3 jual lontong. Entah kenapa Allah hati orang itu mau beli lontong ibunya. Mau sengaja disinggah kemari, padahal lontong ibu yang paling tak enak. Yang sini pakai serundeng, di sini ada udangnya, di sini ada. Ibu ini serundeng tak ada, udang tak ada. Tapi orang berduyun-duyun membeli lontongnya. Kenapa? Apa yang dihajatkan ibu dikasih ya Allah. Kata malaikat, habis lontong ibu. Udah habis lontong ibu pulang. Barulah belanja orang ke lontong yang sebelah. Ibu mau begitu? Jangan lupa baca ini. Apa tadi yang pertama? Bismillahi. Apa kata malaikat? Boleh mau balik. Bismillahi, ketika kita mengucap bismillah, apa kata malaikat? Ya Allah, bimbing bapak ini, bimbing ibu ini dalam perjalanan tinggi dan pulang dalam hidayah-Mu ya Allah. Itu yang pertama kan? Pulang-pulang lah jadinya lama lah. Tapi apa kalau terakhir ini Pak, nak marah-marah sama bapak besok tak datang pulang itu. Makanya puaskan malam. Yang kedua tadi apa? Tawakkal ala Allah. Apa kata malaikat? Tawakkal ala Allah. Apa kata malaikat? Lupa. Ini kebanyakan makan kolak. Ya Allah ya Tuhanku, apa yang menjadi hajat bapak ini keluar, yang pergi bekerja ya Allah,
tunaikan, kabulkan apa yang menjadi hajatnya ya Allah. Kan gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, la haula wala quwata illa billah. Apa yang ketiga? Pokoknya kepada itu mengingat orang berusaha dan usul saja lupa apa lagi dan berusaha. Betul di mata apa yang terkena hilang. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa kata mereka? Ya Allah, jaga bapak ni, jaga ibu ni, lindungi bapak ni dari segala mara bahaya, pergi dan sampai dia pulang. Kan cantik kali itu doa malaikatnya. Itu tinggal mengamalkan lagi dia. Baca bismillah. Siapa yang baca bismillah, maka dia nanti, kata siapa? Kata Rasulullah, akan diselamatkan dari serangan binatang buas dan binatang berbisa. Terakhir, jam 9 ini, jangan sampai begini. Terakhir, apa kata kubur? Wahai manusia yang hidup ini, ana baitus su'al. Aku ini adalah rumah yang penuh pertanyaan, dua malaikat Munkar dan Nakir. Nanti kita begitu masuk ke kubur, kita akan ditanya dua malaikat. Apa pertanyaannya? Rabbuka, siapa Tuhanmu? Ditanya nanti. Bisa dijawab? Bisa dijawab? Bisa dijawab dengan syarat apa? Salah satu kata Rasulullah, banyakkan kamu berzikir, ucapan la ilaha illallah. Orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah, maka nanti setiap pertanyaan dua malaikat itu bisa dijawab dengan fasih dan lancar. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan seluruh amal ibadah di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan nanti yang pertama bisa menghapuskan dosa kita semua. Yang kedua, bisa melipat gandakan pahala kita sebagai bekal menghadap Allah. Yang ketiga, bisa memuluskan jalan kita untuk masuk ke surga Allah. Yang keempat, dengan amalan di bulan suci Ramadan ini diselamatkan Allah kita dari azab kubur, azab api neraka, dan azab kubur. Itulah yang kita doakan setiap kita habis sholat sebelum salam. Ayat yang terakhir kan ada ya, innaka hamidum majid. Maka kita disuruh berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ya Allah, lindungi aku dari azab api neraka dan azab kubur. Kepada Allah itu semua mohon ampun. Kepada bapak dan ibu saya mohon maaf. Malam ini terlalu banyak bercakap. Mohon maaf dari lagi. InsyaAllah Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan rohani dan jasmani kita, terus kita diberikan Allah hidayah, terus sampai kita mati. InsyaAllah di tahun yang akan datang berjumpa lagi kita dengan bulan suci Ramadan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.